Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cokro TV yang berbahagia, berjumpa lagi dalam acara Fatwa Guntur Ramli. Operasi cangkok jantung babi ke tubuh manusia di Amerika Serikat yang sukses telah menjadi berita besar di dunia. Adalah Dr. Muhammad Muhyiddin asal Karachi, Pakistan yang memimpin operasi transplantasi itu. Para ulama Islam pun mulai memberikan respon karena status babi yang bagi mayoritas umat Islam dianggap najis. Soal cangkok organ babi ke tubuh manusia, ada yang memperbolehkan tapi tetap ada yang melarang. Yang memperbolehkan memakai kaidah fikih ad-daruratu tubihul mahzurat. Kondisi darurat memperbolehkan hal-hal yang dilarang. Misalnya, kondisi kelaparan yang bisa menyebabkan kematian dan tidak ada makanan selain daging babi, maka konsumsi daging babi diperbolehkan. Transplantasi organ babi ke tubuh manusia pun disebut sebagai kondisi darurat karena terkait dengan nyawa manusia, makanya diperbolehkan. Sebenarnya, kalau kita membaca khasanah Islam, cangkok organ babi ke manusia adalah isu lama. Bahkan ada kitab yang ditulis oleh Al-Qazwini pada abad ke-7 Hijriah, abad Masehi, atau 7 abad sebelum kita, berjudul Ajaibul Makhluqat wa Gharaibul Mawjudat, yang mengamati anatomi tubuh babi. Khususnya tulang babi yang menurutnya mirip dengan tulang manusia yang bisa dicangkokkan, bisa sesuai dan cepat bergabung tanpa bengkok, dan hanya tulang babi yang punya kekhususan ini. Begini ibarahnya. Admuhu yusilu bi'admil insan yaltaimu sari'an wa yastaqimu min ghairi i'wijajin wa laysa li syai'in min idhamil hayawan hadhil khasiyah. Michael Swadel, penulis buku Swine in the Laboratory, tahun 2016 menjelaskan, mayoritas organ sistem babi punya kesamaan hingga 90% jika dibandingkan dengan sistem pada manusia, baik dalam hal anatomi maupun fungsi. Dalam ranah fikih, mayoritas pendapat ulama, jumhur ulama, mengatakan babi adalah haram sekaligus najis. Ini juga yang dipegang mayoritas ulama di Indonesia. Namun, ada pendapat yang menganggap babi itu suci, thahir, yang diharamkan hanyalah mengkonsumsi dagingnya, lahmul khinzir. Ini pendapat madhab Malikiyah, salah satu madhab yang diakui dari 4 madhab di NU, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, dan madhab Zahiriyah dari Daud Al-Zahiri. Meskipun mayoritas ulama kita telah sepakat soal haram dan najisnya babi, tapi saya tetap ingin mengajak Anda berkelana membaca khasanah Islam yang sangat kaya, dan ada banyak keragaman pendapat. Karena arti fikih pun sebenarnya adalah pemahaman, al-fahmu, pemahaman para ulama. Namanya pemahaman antar ulama pastinya tidak akan satu ragam. Kita bisa menemukan pendapat yang beraneka ragam, bahkan saling bertentangan. Dalam surat Al-An'am 145 yang berbicara soal hal-hal yang diharamkan, au lahma khinzirin fa innahu rijzun, atau daging babi karena itu rijzun. Para ulama berbeda pendapat soal arti rijsun dari ayat tadi. Apakah maksud daging babi sebagai rijsun? Bagi mayoritas ulama, rijsun adalah kotor dan najis. Artinya babi itu najis semuanya, baik yang masih hidup atau yang sudah jadi bangkai. Namun ada ulama bernama Imam Asy-Syaukani dalam kitab As-Sailul Jarrar yang mengartikan rijsun itu artinya haram, bukan kotor dan najis. Al-muradu birijzi huna al-haramu kama yufiduhu siyaqul ayah wal maqsud minha fa innaha uridat fima yuhramu akluhu la fima huwa najasun wa la tulazimu baina at-tahrimi wan najasati faqad yakunu syai'u haraman wa huwa tahirun kama fi qaulihi hurrimat alaikum ummahatukum. Kemudian Imam Asy-Syaukani mengajak kita jangan menyamakan yang diharamkan berarti dinajiskan. Karena tidak semua yang haram itu najis. Contohnya ayat 23 surat An-Nisa.
Diharamkan bagi kamu menikahi ibu-ibumu. Menikah dengan ibu itu haram, tapi tidak berarti ibu itu najis bagi kita. Kesimpulannya, bagi ulama yang menganggap babi itu suci, tapi tetap mengharamkan dagingnya kalau dikonsumsi, inilah madhab Malikiyah dan Zahiriyah. Karena babi itu suci, maka diperbolehkan memanfaatkan organ tubuh babi selain dikonsumsi. Misalnya memanfaatkan kulit dan bulu babi, atau pankreas, ginjal, paru, dan kini jantung babi. Ini juga yang menyebabkan perbedaan fatwa mengenai pemanfaatan gelatin babi dalam dunia farmasi. Bagi mayoritas ulama yang menganggap babi itu najis, maka pemanfaatan gelatin babi diharamkan. Namun bagi yang menganggap babi itu suci, tahir, maka pemanfaatan gelatin babi dalam dunia obat-obatan diperbolehkan. Apalagi saat ini, beberapa jenis vaksin COVID-19 mengandung gelatin babi. Tapi gelatin babi yang sudah mengalami proses transformasi kimiawi yang telah berubah wujudnya, istihalah, yang sebenarnya sudah tidak identik lagi dengan babi. Seperti halnya alkohol dari tuak yang sebelumnya haram, tapi kalau sudah berubah istihalah menjadi cuka, maka menjadi halal. Akhirnya, meskipun mayoritas ulama berpendapat babi itu najis, tapi kita tidak boleh menutup mata ada pendapat lain yang menganggap babi itu suci, tahirun. Yang diharamkan hanyalah konsumsi daging babi saja. Karena ayat Al-Quran konsisten menggunakan terminologi daging babi, lahmul khinzir. Baik dalam ayat 173 surat Al-Baqarah, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Ayat 3 surat Al-Maidah, hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Dan ayat 145 surat Al-An'am, aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Daging babi yang diharamkan dikonsumsi, dagingnya saja. Ini isu penting bagi kita. Soal babi bukan lagi isu najis atau konsumsi daging babi, tapi soal masa depan peradaban manusia. Karenanya pemanfaatan organ babi untuk bidang kesehatan dan pengobatan dihalalkan. Karena itu tidak perlu terlalu alergi kepada babi, kecuali pada dagingnya untuk dikonsumsi. Saya ingin menutup paparan kali ini dengan kutipan Imam Syafi'i mengenai pentingnya toleransi dalam berpendapat fikih dan tidak boleh fanatik buta. Ra'yi shawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus shawab. Pendapatku benar tapi bisa salah, dan pendapat yang lain salah tapi bisa benar. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.